Selamat pagi dan salam sejahtera bagi seluruh sahabat GPIB dimanapun berada. Hari ini dalam acara Morning Call bersama saya Pendeta Monik Rangratu, Ketua Majelis Jemaat GPIB Jemaat Patmos Tangerang. Pagi hari ini, sebelum kita memulai seluruh aktivitas kita di sepanjang hari ini, saya akan mengajak sahabat GPIB untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa yang rahmani, kami mengucap syukur ketika di pagi hari ini Tuhan boleh bangunkan kami menghirup udara ciptaan Tuhan. Kami akan mengawali seluruh aktivitas kami di sepanjang hari ini, namun sebelumnya kami rindu untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan biarlah firman-Mu itu menjadi pegangan dalam kehidupan kami untuk melangkah di sepanjang hari ini. Berkati kami ya Bapa, demi Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sahabat GPIB, pembacaan firman Tuhan di pagi hari ini terambil dari Nahum pada pasal yang kedua, ayat yang ke-12 hingga ayat yang ke-13. Beginilah bunyi firman Tuhan. Biasanya singa itu menerkam supaya cukup makan anak-anaknya, mencekik mangsa bagi betina-betinanya, dan memenuhi liangnya dengan mangsa, dan persembunyiannya dengan tekanan. Lihat, aku akan menjadi lawanmu, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Aku akan membakar keretamu menjadi asap, dan pedang akan memakan habis singa mudamu. Aku akan melenyapkan mangsamu dari atas bumi, atas suara utusan-utusan tidak akan terdengar lagi. Demikianlah firman Tuhan. Sahabat GPIB, ketika hari ini saya dan saudara membaca kitab Nahum, maka kita melihat bahwa kitab ini berisikan tentang nubuatan Nahum terhadap bagaimana cara Tuhan menjatuhkan bangsa Niniwe, ibu kota Asyur tersebut. Niniwe adalah bangsa yang besar, bangsa yang hebat dalam peperangan, bangsa yang kuat, dan bangsa yang bisa menaklukkan bangsa-bangsa di sekitarnya. Jadi Niniwe pada saat itu adalah bangsa yang adikuasa dan semua bangsa takut terhadap Niniwe tersebut. Namun justru ketika kita melihat Niniwe berada di puncak sebagai bangsa yang besar, bangsa yang kuat, justru Nahum datang dengan nubuatannya bahwa Allah akan menghukum Niniwe. Maka mungkin yang menjadi pertanyaan saya dan sahabat GPIB adalah apa yang menjadi alasan sehingga Allah atau Nahum menubuatkan bahwa Allah akan menjatuhkan bangsa Niniwe. Ternyata kalau kita membaca firman Tuhan dalam kitab Nahum, maka kita akan menemukan 3 alasan besar mengapa Allah akan menjatuhkan bangsa Niniwe. Yang pertama yaitu adalah kesombongan bangsa Niniwe. Bagi Niniwe mereka adalah bangsa yang besar, bangsa yang hebat. Dan ketika mereka merasa bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang hebat, mereka tidak memerlukan siapa-siapa lagi, bahkan Allah pun mereka tidak pedulikan. Bagi mereka, mereka adalah bangsa yang sangat besar dan tidak ada yang bisa menandingi mereka. Segala kekuasaan bisa mereka miliki. Dan segala sesuatu yang mereka miliki adalah hasil pekerjaan mereka dan kekuatan mereka. Di sini kita melihat bahwa bangsa Niniwe justru merendahkan otoritas Tuhan, dan hal inilah yang tidak disukai oleh Tuhan, sehingga Tuhan akan menjatuhkan bangsa Niniwe. Hal yang kedua adalah bangsa Niniwe menjadi pusat penyembahan berhala. Mereka tidak lagi menyembah Tuhan. Bagi mereka melakukan apa saja, dan penyembahan berhala cukup marak pada saat itu di tengah-tengah bangsa Niniwe. Dan hal yang ketiga adalah mereka menindas bangsa-bangsa di sekitarnya. Mereka hidup semena-mena dan melakukan penindasan terhadap bangsa-bangsa yang mereka jajah, sehingga bangsa-bangsa di sekitarnya menjadi sangat menderita. Nah Bapak Ibu dan saudara-saudara sahabat GPIB, itulah 3 alasan mengapa Nahum menubuatkan kejatuhan bangsa Niniwe. Nah sahabat GPIB yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus,
hukuman Tuhan atas kejatuhan atau hukuman Tuhan atas kejahatan yang dilakukan Niniwe adalah dengan cara penyerangan terhadap bangsa Niniwe. Dan pasukan tentara Niniwe tidak dapat membendung lawan-lawan mereka. Dalam ayat yang ke-13 sangat jelas dikatakan di sana bahwa Allah akan menghancurkan kekuatan Niniwe dengan membakar kereta-kereta perang mereka, memusnahkan pasukan tentara Niniwe yang digambarkan dengan singa muda yang kuat yang menerkam bangsanya dengan sangat ganas. Tuhan akan melenyapkan Niniwe. Bapak Ibu, sahabat GPIB yang dikasihi oleh Yesus Kristus, dari pembacaan firman Tuhan di hari ini tentang kejatuhan Niniwe, pelajaran apa yang kita petik? Dari sini kita melihat bahwa Nahum mau mengingatkan saya dan kita semua bahwa kekuatan, kehebatan yang dimiliki manusia tidak ada apa-apanya. Oleh sebab itu, manusia jangan pernah mengandalkan kekuatan. Jangan pernah membanggakan apa yang dimiliki. Walaupun mungkin pada saat ini setiap kita memiliki harta yang banyak, kita memiliki kekuatan, kita memiliki kekuasaan. Semua yang kita miliki itu ada batasnya. Nahum mengingatkan saya dan saudara bahwa tanpa Tuhan kita semua tidak pernah ada artinya. Oleh sebab itu, mari hidup dalam sikap hidup yang taat kepada Tuhan, ingat selalu kepada Tuhan, dan jangan lupakan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang rahmani, kami mengucap syukur buat kasih dan berkat Tuhan dalam hidup kami. Ketika di hari ini kami belajar firman Tuhan, kami diingatkan tentang kemahakuasaan Tuhan. Oleh sebab itu, mari mampukan kami untuk dapat menjalani kehidupan kami dalam rasa syukur dan takut akan Tuhan. Mari mampukan kami supaya hidup dalam kerendahan hati, taat kepada Tuhan. Dan mampukan kami supaya dalam kehidupan kami dapat menjadi berkat buat orang di sekitar kami. Kami berdoa ya Bapa, buat seluruh sahabat GPIB dimanapun mereka berada. Tuhan jaga, Tuhan pelihara. Dalam setiap tugas dan tanggung jawab pekerjaan, Tuhan berkati. Kami berdoa buat setiap sahabat GPIB dimanapun mereka berada yang pada saat ini dalam kelemahan tubuh. Tuhan tolong, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan mereka. Tuhan berkati makanan, minuman, dan obat-obatan yang masuk ke dalam tubuh mereka. Kami berdoa buat seluruh sahabat GPIB yang pada saat ini bersyukur dan bersuka cita buat setiap berkat Tuhan yang mereka terima. Tuhan juga dengarkan ucapan syukur mereka. Berkati bangsa dan negara ini, berkati pemimpin negara ini, bahkan anak-anak Tuhan yang ada di bangku kepemimpinan. Tuhan berkati mereka, Tuhan pakai mereka. Kami juga berdoa buat gereja dalam setiap pekabaran Injil, terkhusus gereja Protestan Indonesia bagian Barat dalam tugas panggilan. Tuhan pimpin dan Tuhan berkati. Setiap orang yang terpanggil untuk melayani Tuhan, Tuhan juga berkati mereka. Mari berkati kami ya Bapa dalam kegiatan kami di sepanjang hari ini. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat GPIB, demikianlah renungan di pagi hari ini. Mari kita masuki hari ini dengan penuh semangat. Tetap andalkan Tuhan, biar hidup ini menjadi berkat buat sesama. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.